Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bicaralah bagi kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan Markus 9 ayat 8 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita tidak hanya ingin mengejar apa yang indah dari Tuhan. Artinya, saudara dan saya tidak hanya hidup untuk mengagungkan Tuhan, katakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, atau Tuhan itu luar biasa. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya harus mengalami itu di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita cuma hanya berkata bahwa Yesus itu luar biasa, Yesus itu baik dalam hidup kita, tetapi itu tidak kita alami dalam hidup kita, maka percuma saja perkataan kita. Nah, oleh karena itu Yesus mau supaya saudara dan saya mengalami kehidupan yang luar biasa itu. Artinya apa yang kita katakan harus itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dia katakan kepada ketiga muridnya yang dia ajak, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika dia mengajak mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Artinya dia tidak mau mereka menceritakan bahwa mereka melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Waktu di gunung kami melihat cahaya kemuliaan dari Yesus Kristus itu. Dia tidak mau mereka menceritakan itu, tetapi dia katakan kepada mereka, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati, baru mereka bisa menceritakan. Artinya kebangkitan Yesus itulah yang harus mereka ceritakan. Karena waktu Yesus bangkit dia katakan, kunci maut, kunci kerajaan maut telah ada di tanganku. Artinya kebangkitan Yesus itu menunjukkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya bahwa dia telah menang atas segala kuasa-kuasa iblis yang membuat manusia itu hidup tidak berkemenangan. Ada banyak orang hanya mengagungkan Tuhan, tetapi keagungan Tuhan itu tidak berlaku dalam hidupnya. Artinya itu tidak bermanifestasi melalui kehidupannya. Tapi saudara dan saya belajar lewat firman Tuhan, kalau ketiga murid ini diminta untuk menceritakan setelah Yesus bangkit, tujuannya supaya kebangkitan Yesus itulah yang luar biasa yang harus mereka ceritakan. Itu harus mereka alami dalam seluruh perjalanan kehidupan mereka. Itulah yang membuat mereka bisa memegang satu kehidupan yang kuat, material yang luar biasa, yang membuat perkataan mereka itu mengandung kuasa. Karenanya Yesus berkata kepada mereka bahwa jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah kamu lihat, yaitu di gunung sana, tetapi sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati, supaya cerita mereka itu mengandung kuasa. Karena saat Yesus berkata kepada mereka, Yesus belum mengalami kematian di kayu salib. Nah, oleh karena itu, pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan ini, saudara dan saya bersyukur, saudara dan saya tidak saja melihat kemuliaan, Yesus tidak saja membawa kita untuk melihat kemuliaan yang dia telah lakukan, tetapi peristiwa kebangkitan itu pun dia tunjukkan kepada saudara dan saya, kalau dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang sanggup untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, setiap kita yang telah diizinkan untuk melihat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, mari kita hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan. Mari kita menceritakan akan peristiwa kemuliaan Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan satu dasar kekuatan bahwa Yesus itu benar-benar dia Allah yang penuh dengan kemuliaan, sehingga saudara dan saya akan mampu berdiri merepresentasikan dia. Kita tidak akan pernah ragu untuk merepresentasikan dia di dalam kehidupannya. Malah
kemuliaan itu akan nyata di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh karena itu pemirsa Clavos yang diberkati Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan setiap saat saudara dan saya boleh mendengarkan firman. Itulah material kuasa kematian dan kebangkitan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita yang percaya kepadanya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan terus diberikan kemampuan daripada Tuhan untuk kita akan menceritakan peristiwa kematian Yesus itu menjadi satu peristiwa yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami biarlah terus dipakai untuk menceritakan peristiwa kematian-Mu dalam hidup kami. Kami tidak saja berkata bahwa Yesus itu luar biasa, tapi biarlah itu kami akan alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami selalu dengan firman-Mu, berbicaralah terus dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.